Selamat datang kembali di seri kuliah online tentang kajian budaya atau cultural studies. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu kehidupan sehari-hari. Nah, berbeda dari filsafat, kajian budaya ini sebenarnya sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga yang menjadi pertanyaan kan adalah, lalu bagaimana caranya menerapkan kajian budaya dalam kehidupan sehari-hari? Begini teman-teman, banyak orang itu menganggap kajian budaya ini mirip filsafat ya, hanya teori akademis yang sulit dipahami, atau mirip antropologi lah ya. Tapi sebenarnya konsep-konsep dalam kajian budaya ini sangat relevan, sangat nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam kajian budaya kita sering membahas, atau dalam cultural studies kita sering membahas cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita memilih entertainment atau hiburan. Bahkan tema-tema seperti Netflix pun dibahas di cultural studies. Hingga cara kita dalam menghadapi perbedaan dalam kehidupan sosial. Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana pemahaman tentang budaya itu bisa membantu kita menjadi lebih sadar gitu ya, lebih terbuka pikirannya, tetapi juga sekaligus lebih kritis dan reflektif dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kajian budaya penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi seringkali teman-teman, kita itu tidak sadar bahwa budaya itu mengatur hampir setiap aspek kehidupan kita. Misalnya, mengapa kita menyukai musik tertentu misalnya, atau mengapa kita suka nonton film atau drama tertentu, misalnya drakor kalau sekarang. Atau pertanyaannya misalnya, mengapa kita merasa cocok dengan satu kelompok masyarakat tetapi kita tidak cocok dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau bahkan yang paling sederhana, mengapa kita bisa menetapkan sesuatu itu sebagai tren yang keren, sedangkan yang lain adalah tren yang nggak keren. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan itu tuh ada dalam cultural studies atau kajian budaya. Ingat ya teman-teman, dari awal yang kita bahas ya, budaya bukan hanya tentang seni dan tradisi. Budaya dalam konteks kajian budaya atau cultural studies itu menyangkut cara kita berpikir, cara kita berhasrat, selera kita, cara kita berkomunikasi, dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, supaya teman-teman bisa menjadi lebih mudah untuk melihat bagaimana kajian budaya atau cultural studies ini memang menyangkut kehidupan sehari-hari, bukan hanya tentang seni dan tradisi, tari-tarian dan sebagainya itu. Dalam kajian budaya atau cultural studies, kita akan menemukan banyak perbincangan tentang identitas diri dan media sosial yang sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Di situ akan dibahas tentang algoritma media sosial yang membentuk cara kita melihat dunia. Atau dengan kata lain, sadar nggak, algoritma bahkan di YouTube katakanlah atau di TikTok itu mempengaruhi budaya anak muda hari ini. Atau contoh lainnya, kenapa feed kita sering menunjukkan konten tertentu dan bukan konten yang lain? Ya karena budaya, kalau teman-teman sadari, ada semacam budaya digital tertentu yang menyesuaikan sejenis informasi dengan identitas kita. Makanya feed kita lebih condong ke konten-konten tertentu daripada konten-konten yang lain gitu. Sedangkan teman kita yang mungkin religius, dia punya konten-konten yang berbeda feednya daripada kita. Itu contoh pembahasan dalam kajian budaya. Jadi ini bukan seni tradisi kan? Nah, yang kedua misalnya tentang bahasa dan perbedaan sosial. Dalam cultural studies itu dibahas tuh cara kita berbicara. Itu ternyata itu
dipengaruhi oleh keinginan kita untuk menunjukkan identitas budaya kita. Contohnya gini, kenapa anak-anak muda di Jakarta punya bahasa slang, bahasa gaul yang berbeda dengan anak-anak di Jogja? Atau gampangnya gini, kenapa anak-anak muda tahun 90-an punya bahasa slang yang berbeda dengan anak-anak muda skibidi toilet hari ini? Skibidi. Atau kenapa anak-anak Gen Z berbeda slang words-nya, bahasa gaulnya, istilah-istilahnya dengan anak-anak generasi Alpha? Dan kenapa semua anak muda itu punya bahasa tertentu yang berbeda dengan orang tuanya yang berasal dari generasi berbeda? Atau oke lah, dalam bahasa ya, bahasa menunjukkan identitas kan. Kenapa ada istilah-istilah akademis di percakapan, ada istilah-istilah yang disebut akademis dan istilah-istilah yang disebut biasa-biasa saja atau semenjana, biasa-biasa saja, seolah membedakan, oh kalau pakai istilah-istilah ini akan terlihat lebih intelektual dan lebih pintar, lebih berkuasa daripada orang-orang dengan istilah-istilah yang semenjana, yang biasa-biasa saja, seolah menunjukkan ada identitas kelompok sosial tertentu antara yang terdidik dan tidak terdidik. Sehingga kalau ada seorang profesor tapi menggunakan bahasa gaul skibidi itu, maka dia bukan profesor gitu. Oke, ada lagi nggak contoh lain tentang kajian budaya yang sangat sehari-hari? Kita bicara fashion saja. Fashion dan identitas budaya ini kan dua hal yang sangat erat, jarang disadari. Coba lihat apa yang kita kenakan dalam pakaian kita. Saya pakai pakaian hitam gitu misalnya, atau orang pakai celana cutbray atau pakai celana yang ketat. Itu bukan hanya sekedar estetika, tapi juga bentuk ekspresi identitas kebudayaan. Contohnya tren hijab fashion. Contoh lainnya streetwear. Makanya muncul tuh festival-festival streetwear clothing gitu. Atau memadu-madankan tuh antara yang religius hijab dengan streetwear. Atau pakaian tradisional yang kemudian batiknya dibuat lebih batik atau pakaian tradisional yang dibuat lebih modern dalam konteks yang modern. Nah, itulah contohnya bagaimana kajian budaya ketika diterapkan dalam melihat kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya kan adalah, kalau kita sudah memahami itu tadi adalah budaya ya, yang disebut sebagai budaya dalam kajian budaya itu ya seperti itu tadi ya. Lalu bagaimana menggunakan pemahaman tentang kebudayaan itu untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik? Dengan kajian budaya, dengan kesadaran kita akan budaya-budaya yang tadi sudah saya sebutkan, ada media sosial, ada bahasa dan identitas, ada fashion, maka kita bisa menjadi konsumen yang lebih kritis, di mana kita tidak hanya menerima informasi yang dilemparkan iklan begitu saja atau dilemparkan tren begitu saja. Saat kita nonton film misalnya, kita nggak hanya sekedar kagum dengan film itu, tapi kita mulai berpikir secara kritis. Sebenarnya apa pesan dari atau apa pesan budaya yang tersembunyi di balik film ini? Bukan pelajaran moralnya ya, tapi pesan budayanya. Karena dengan mengetahui pesan ideologis atau kebudayaan di balik sebuah film atau musik, kita lantas bisa bertanya toh, siapa yang diuntungkan dalam narasi ini? Yang kedua, dengan mempelajari kajian budaya, kita juga bisa memahami keberagaman dengan lebih bijaksana, sehingga kita bisa menghindarkan diri nih dari prasangka atau stereotip. Kan banyak ya stereotip muncul karena kita tidak memahami budaya yang berbeda dari budaya kita atau budaya lain, budaya liar. Contohnya,
nggak usah jauh-jauh budaya asing atau budaya suku lain, enggak. Kita bicara tentang gender saja. Bukankah prasangka atau stereotip kita atas gender kuat sekali, didukung juga oleh media dan kadang juga dikuatkan oleh negara. Ada satu gender tertentu, suku tertentu yang lebih diuntungkan di negara ini, atau agama tertentu. Kalau di dunia pasti ada negara tertentu dengan ras tertentu yang lebih diuntungkan dalam percaturan politik global. Dengan memahami kebudayaan, kita kemudian bisa melihat itu semua secara berjarak dan kritis. Pada titik yang lain, kita juga bisa menggunakan pemahaman kebudayaan kita yang kita peroleh dari kajian budaya sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Kita lantas paham bahwa seni, musik, dan media itu bisa kita gunakan untuk menyuarakan isu-isu perubahan yang penting. Misalnya saja, kita sekarang sering mendengar ya, musik hip hop ini bukan hanya musik pesta atau musik tentang cinta atau musik tentang pemberontakan saja, tapi juga musik yang sering digunakan untuk advokasi sosial. Saya selalu senang dengan musik hip hopnya Tuan 13 ya. Ketika dia menyanyikan, ketika dia membuat musik untuk melindungi satwa liar yang mulai punah ya, harimau. Atau kita juga dengan pengetahuan kebudayaan yang kita dapatkan dari cultural studies, kita jadi juga lebih reflektif pada apa? Pada budaya yang sedang kita jalani dan hidupi. Selalu muncul dalam pikiran kita, apakah budaya yang saya ikuti ini, yang saya jalani ini benar-benar saya pilih, atau karena dikonstruksi akibat tekanan sosial, tuntutan sosial, dan sebagainya itu. Misalnya kita punya kecenderungan, misalnya katakanlah, untuk melakukan, untuk menjalankan satu kultur atau budaya konsumsi yang berlebihan. Kita kemudian bisa berefleksi, apakah ini normal atau tidak. Normal di sini dalam arti bukan normal dalam paham ideologi budaya modern ya, karena yang normal dalam budaya modern tentu saja yang konsumtif, tapi normal dalam penilaian kita secara subjektif dan kritis. Ada beberapa studi kasus dalam kajian budaya yang kaitannya dengan aksi atau tindakan-tindakan dalam kehidupan nyata. Mari kita lihat ya, seperti apa contoh orang-orang yang menggunakan kajian budaya atau cultural studies dalam kehidupan nyata. Misalnya influencer ya, dalam hal ini adalah content creator. Ini kan banyak content creator cerdas nih sekarang. Ya saya sebut sampai Ferry Irwandi, Guru Gembul ya. Mereka ini menggunakan media tapi kritis pada media. Kalau teman-teman perhatikan, banyak dari mereka ini membahas isu-isu sosial dan budaya secara kritis kan. Entah itu YouTuber, entah itu podcaster, mereka bisa kok membedah suatu persoalan masyarakat dengan kritis dan dengan sudut pandang yang bahkan tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Ada juga beberapa konten kreator dalam hal ini di luar negeri ya, di luar Indonesia yang mencoba membedah film atau iklan hanya untuk melihat bias gendernya atau ada bias kelas sosialnya di situ. Entah kenapa saya juga ngelihat itu Pikipix itu juga salah satu YouTuber yang cukup kritis ya ketika melihat tren di media sosial yang kemudian dia buatkan sebuah video reaksi. Yang kedua, kajian budaya dalam aksinya, dalam bentuk tindakan itu juga bisa kita lihat dari orang-orang yang aktif menggunakan meme ya untuk melakukan kampanye sosial gitu. Kampanye sosial itu bukan hanya campaign tentang perubahan, tapi campaign yang dalam konteks kritik. Karena mereka menempatkan meme ini bukan sekedar humor,
tapi juga alat penyampaian pesan budaya gitu. Panji Pragiwaksono, Tretan Muslim ya, Coki. Nah, orang-orang semacam ini melakukan humor yang bukan sekedar humor, tapi mereka kayak membuka kesadaran lingkungan, kesadaran politik. Bahkan dalam beberapa konteks mereka berani untuk mengungkap hak-hak minoritas. Kemudian contoh lain dari penggunaan kajian budaya, entah disadari atau tidak, itu kita bisa lihat dari banyaknya anak muda hari ini yang mencoba melakukan gerakan kembali ke kearifan local wisdom, di mana mereka mengadopsi budaya lokal sebagai bentuk resistensi mereka terhadap sebenarnya ya kapitalisme global. Ada tren kembali ke makanan tradisional, ada tren gaya hidup minimalis ya, seperti yang bahkan cukup sering disuarakan awalnya oleh Raditya Dika. Nah, itulah teman-teman, bagaimana ketika kajian budaya itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun yang menerapkan kadang-kadang tidak sadar dia sedang menjalankan cultural studies ya, sebagai sebuah aksi. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari awal tadi, bagaimana kita bisa menerapkan kajian budaya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pertama, jadilah lebih kritis terhadap budaya yang kita konsumsi. Dan kedua, cobalah membuka diri, membuka pikiran terhadap keberagaman budaya yang muncul dan adanya banyak aktivisme baru. Jangan distereotipkan dulu ya, jangan dilabeli dengan prasangka dulu, pahami dulu. Yang ketiga, kita bisa menggunakan kebudayaan itu sebagai alat untuk perubahan sosial. Kita bisa membangun tren yang baik di situ. Lalu yang keempat, kita bisa terus-menerus secara rutin merefleksikan nilai-nilai atau kebudayaan yang kita ikuti. Dan kita sadari apakah setiap pilihan kebudayaan kita itu adalah karena kesadaran penuh atau karena hanya ikut-ikutan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Kalau saya ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Kalau kurang silahkan tambahkan. Terima kasih. Tetap berpikir kritis.